digali untuk dipindahkan, kubur tidak hancur. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran, karena ulama. Kata Nabi SAW, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu nanti semuanya akan dibawa ke kuburku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawatku dibawa ke kuburmu ya Rasulullah, waqad arimta, padahal badanmu sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Lalu bagaimana dengan ulama? Bagaimana Teguh Umar? Mereka kan bukan nabi. Dijawab dalam hadis lain, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ulama tasawuf itu tak mementingkan dunia, tasawuf itu hanya berzikir ingat mati saja, tidak akan mungkin Indonesia ini merdeka kalau bukan karena mereka yang sudah mati sebelum mati. Karena dalam tasawuf diajarkan mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi diajarkan zikir Allah, 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 supaya siang dan malamnya bernilai ibadah. Karena kalau ibadah cuma sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 5 kali 5 baru 25 menit. Sedangkan kita hidup 24 jam. Yang mana sebetulnya sholat? Maka seluruh waktu kita ini diisi dengan sholat. Makanya ada yang disebut dengan sholat daim. Sholat daim artinya sholat yang tak putus. Zuhur, asar, dari zuhur ke asar itu sholat juga. Tapi orang yang tak paham, yang tak belajar fikih, lalu dia tarik kesimpulan, aku sudah berzikir Allah, Allah. Sholat itu kan isinya zikir juga. Kalau gitu aku tak perlu lagi sholat, kan aku sudah berzikir. Zikir bukan sholat. Karena sholat ada tegaknya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya. Maka orang bertarekat, walaupun dia berzikir, dia tetap sholat. Dan orang sholat berzikir. Aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk berzikir mengingat aku. Wadduha wal laili idza saja. Kalau siangnya berzikir, malamnya berzikir, janji Allah yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha demi siang, isi siang dengan ibadah. Walaili idza saja, demi malam, isi malammu dengan berzikir mengingat aku. Kalau kau isi 2 waktu ini, maka kau dapat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkan. Ayat ini turun karena datang istri Abu Lahab. Kata istri Abu Lahab, tarakaka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad. Wahyu tak turun, beberapa hari wahyu tak turun. Maka istri Abu Lahab senang sekali. Setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad. Mereka tak percaya kepada Jibril. Dianggapnya Nabi Muhammad itu kesetanan. Maka mereka mengatakan Nabi Muhammad itu rajulun mashur, orang kena sihir. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu sahir, tukang sihir, kahin, dukun. Maka ketika wahyu tidak turun, kenapa wahyu tidak turun? Datanglah perempuan namanya Khawlah, mengambil batang sapu. Di bawah tempat tidur di rumah Nabi ada al-jarwu, bangkai anak anjing. Setelah dikeluarkan bangkai anak anjing tadi, turun malaikat Jibril membawa. Inilah ayat yang turun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkan. Nabi bertanya ke Jibril, Jibril, ya, kenapa engkau tidak turun beberapa hari ini? La nadkhulu buyutan fiha kalbun wa surah. Kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing.
Inilah dalil orang Islam tak boleh memelihara anjing karena malaikat tidak turun. Yang dimaksud malaikat di situ malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Malaikat rahmat tidak turun ke rumah yang ada anjing. Itu tetangga saya Pak Ustadz selusin anjingnya. Kenapa duitnya banyak? Itu bukan rahmat, itu istidraj. Istidraj artinya laknat berbaju rahmat. Macam mana kita membedakan antara rahmat dengan laknat? Sama-sama mobil, sama-sama mereknya mobil, harganya sama, tokonya sama. Kalau dengan mobil itu menjadi rajin beribadah, rahmat. Kalau dengan mobil yang sama bertambah dosa, laknat. Sama-sama bantuan desa, 1 miliar 1 desa. Kementerian yang mengucurkan dananya sama, duitnya dari APBN sama, tapi beda. Yang satu dibuatkan modal usaha, dibukakan jadi pondok pesantren gratis tahfiz Quran, modal ternak lele, modal ternak puyuh, modal usaha kuliner. Akhirnya masyarakat desa bangkit, rahmat. Yang satu lagi, kadesnya ditangkap karena asik karaoke. Laknat. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa jabatan ini rahmat dengan laknat? Dengan jabatan bisa membantu pondok pesantren, dengan tanda tangan kekuasaan bisa mengeluarkan peraturan daerah perda, rahmat. Dengan jabatan justru korupsi makan haram, laknat. Orang selalu menganggap kalau sehat rahmat, kalau sakit laknat. Bukan begitu cara pandangnya. Kalau kaya rahmat, kalau miskin laknat. Bukan begitu. Berapa banyak orang miskin dapat rahmat, orang kaya justru dapat laknat. Wadduha wal laili idza saja. Kalau kau buat dua, Allah balas dua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membiarkanmu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Keempat ayat ini Allah buat dua pasang. Dua pasang, dua pasang, dua pasang. Pasang yang pertama, wadduha wal laili idza saja, siang malam berpasangan. Pasangan yang kedua, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kau tak ditinggalkan, kau tak dibiarkan. Pasangan yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada dunia, ada akhirat. Mana yang lebih utama? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama bagimu daripada dunia. Sampai jam berapa Ustaz sampaikan tausiah subuh ini? Sampai jam 6:10. Kenapa Ustaz berhenti jam 6:10? Supaya kita bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu duduk di masjid hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, habis itu sholat sunat 2 rakaat. Tidak selamanya 6:10, bisa nanti berubah jadi 6:15, bisa jadi 6:25. 6:10 itu dari mana pengambilannya? Menengok waktu maghrib sekarang. Jam 6 maghrib sekarang, jam 6 sudah bisa sholat sunat isyraq. Kalau ragu, lewatkan 5 sampai 10 menit. Tidak boleh sholat 3. Pertama, tenggelam matahari. Kedua, tergelincir matahari. Ketiga, terbit matahari. Karena 3 waktu ini dipakai oleh orang musyrik untuk menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut. Mereka sembahyangnya 3 kali. Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Apa maknanya? Kalau ada orang di Durini tak sembahyang, lebih parah dari orang kafir musyrik jahiliyah. Karena semusyrik-musyriknya mereka tetap menyembah patung 3 kali. Terbit matahari,
tergelincir matahari, tenggelam matahari. Kapan tak boleh beribadah zuhur? 10 menit menjelang zuhur. Jadi kalau sekarang zuhur jam 12.10, dari mulai jam 12 tak boleh sholat. Kecuali sholat itu ada sebabnya. Masuk masjid boleh. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kecuali ada sebabnya. Sholat apa? Sholat jenazah. Sebabnya? Sebab ada orang mati. Yang kedua, sholat setelah asar, menjelang tenggelam matahari, habis asar. Habis sholat asar diumumkan sama ketua masjid, habis sholat asar nih kita akan sholat jenazah. Mana boleh sholat? Habis asar kan waktu menyembah berhala. Boleh, karena ada sebab. Sebabnya apa? Ada orang mati. Makanya di Makkah Madinah habis sholat asar, as-salatu alal mayyiti yarhamkumullah. Sholat untuk mayat, semoga kamu dapat rahmat Allah. Kenapa dilaksanakan setelah asar? Karena ada sebabnya. Begitu juga habis sholat asar orang masuk ke masjid. Ada pengajian ibu-ibu hari Jumat wirid Yasin. Habis asar tetap sholat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Utamakan akhirat. Ya Rasulullah, bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat? Pergi engkau ke tepi laut, celupkan satu jarimu ke dalam, habis itu tarik ke atas. Air yang menempel di kulit itulah dunia. Air yang tinggal di tengah laut itulah akhirat. Kalau tak ada laut, danau. Balik dari sini, pergi ke Dumai, masukkan tangan ke laut, habis itu tarik. Air yang menempel di kulit, itulah dunia. Air yang tinggal di laut, itulah akhirat. Kalau orang paham ini, dia tak sedih hidup di dunia dan tak sombong. Kalau kebetulan di dunia dia kaya, punya kebun sawit, punya ruko, punya macam-macam, itu hanya air yang menempel di tepi kulit. Dan kalaupun hidupnya susah, miskin, melarat, dia pun tak kecewa, karena itu pun hanyalah dibandingkan dengan huru hara akhirat, maka mengetahui hakikat akhirat. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang tahu dunia, maka bagi dia ringan dunia ini. Nisfa janaha ba'udah, macam setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang macam setengah sayap nyamuk yang tak ada apa-apa. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau dikasih Allah. Kalau kau mau bukit Uhud ini jadi emas, ku kasih untukmu ya Muhammad. Kalau kau mau semua dunia ini untukmu ya Muhammad. Kita akan dapat yang kelima, wala saufa yu'tika. Apapun yang kau mau Allah akan kasih. Syaratnya 4. Kalau bisa yang 4 nih, dapat yang 5. Pertama, wadduha, siangnya untuk Allah. Yang kedua, wal laili idza saja, malamnya untuk Allah. Yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, merasa selalu bersama Allah, tak dibiarkan, tak ditinggalkan Allah. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau 4 nih bisa, yang 5 nih otomatis wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa kita tak dapat yang 5? Karena 4 nih masih kacau balau morat mani. Saya tak ada koordinasi dengan Tuan Imam ayat apa yang mesti dibahas subuh. Beliau yang memilihkan kajian subuh supaya kita kaji duha. Dan wadduha ayat yang paling selalu saya bawa dalam sholat untuk mengingatkan saya. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu
Sehingga ketika dalam Quran itu engkau, walaupun engkaunya itu kepada Nabi Muhammad, seolah-olah kepada kita. Wala saufa yu'tika, Allah akan berikan kepadamu apa yang kau mau kalau engkau dapat yang 4 ini. 5 ayat nilai yang kita kaji subuh yang penuh berkah ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hadisnya hadis hasan, tak ada ikhtilaf antar ulama. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia seperti haji dan umrah. Habis salat kita pulang dengan tenang. Mohon maaf saya tak ada acara apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.